ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Fa alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kula lan panjenengan sami kula lan panjenengan sedaya tasih keparingan sehat wal afiat. Amin. Ya rabbal alamin. Tansah keparingan hidayah sehingga kita semuanya bisa istiqomah untuk selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, insyaallah pada pagi yang penuh berkah ini kita lanjutkan kajian kita. Ini tentunya saya menggantikan jadwal ya Pak. Jadi ini pengganti jadwal Ustadz siapa? Intinya saya diminta Kiai Ghazali untuk menggantikan jadwal beliau yang berhalangan hadir. Saya kalau kosong pasti bilang siap. Ya, insyaallah siap. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di fikih usrah atau fikih keluarga. Kita sudah masuk di bab buku Turos ini, buku kitab fikih ini, dan kita baca. Insyaallah tidak ada saduran dari saya sendiri, jadi murni dari kitab, gitu ya. Sebenarnya kajian fikih nikah itu diawali dari hukum, tetapi ini kita mulai dulu di ikhtiar atau pemilihan seorang istri dan suami. Hari ini istri, tapi tentunya karena nanti video ini direkam dan di-share ke yang lain, tentunya nanti para calon-calon suami yang akan menikah atau calon istri tentunya bisa menyimak dengan seksama kajian fikih kita pada pagi yang penuh berkah ini. Para hadirin rahimakumullah. Ini babnya, bahasa Arabnya ikhtiaru az-zaujah. Dalam kitab ini diawali dengan kata-kata az-zaujatu sakanun liz-zauj wa harsun lahu wa hiya syarikatu hayatihi wa rabbatu baitih. Dalam bahasa Arab yang lain wa rabibatu baitih wa ummu auladihi wa mahwa fuadihi wa maudi'u sirrahu wa najwah. Ini memang bahasa Arab gundul ya Pak. Kita artikan, ngerti ya? Para hadirin yang dirahmati Allah, karena seorang istri itu adalah tempat untuk memberi ketenangan. Bahasanya itu az-zaujatu sakanun liz-zauj. Napa artosipun az-zaujatu sakanun liz-zauj? Istri adalah tempat ketenangan bagi suami seperti yang kita uraikan kemarin. Jadi tidak ada tempat yang bisa menenangkan seorang suami kecuali di pangkuan istrinya. Wa harsun lahu. Kalau harsun lahu ini kalau kita korelasikan dengan Al-Qur'an tentu fa'tu harsakum anna syi'tum, gitu. Tapi di sini harsun lahu bahwa memang seorang istri adalah tempat untuk melanjutkan sebuah keturunan. Kemudian wahia syarikatu hayatih. Nah ini seorang istri juga dia adalah teman hidupnya. Karena nanti anak besar tentu dia sudah berumah tangga masing-masing. Jadi teman yang menemani kita sepanjang hidup itu ya istri kita. Ya suami kita kalau bagi para. Maka baik-baiklah. Semoga semuanya bisa langgeng semua. Allahumma syarikatu hayatihi. Tidak ada dalam Islam itu dia beban atau apa enggak, tapi dia adalah teman hidupnya. Wa rabbatu baitih. Rabbatu baitih itu dia pengatur rumah tangganya. Maka sekarang kalau rumah tangga itu diatur oleh selain istri, itu pasti ada kekurangan di dalamnya. Inilah saya lanjutkan panjang nanti.
wa ummu auladihi, dan dia istri itu nanti adalah calon ibu daripada anak-anaknya. Wa mahwa fuadihi. Napa itu mahwa fuadihi? Mahwa fuadihi itu tempat curahan hati. Wa maudhi'u sirrahu wa najwa. Ini yang paling penting. Dan dia, seorang istri itu adalah tempat menyimpan rahasia dan bisikan rahasia. Atau bahasa lainnya itu, seorang istri yang solehah nanti itu adalah tempat curahan hati. Yang menjadi sebuah fenomena unik sekarang ini adalah kita ini dikit-dikit ada masalah nyetatus. Coba ya. Sebuah kerahasiaan antara suami istri karena mangkel sama suaminya, istri nyetatus di Facebook. Sebelum Facebook, nyetatus di WA. Nyetatus di Facebook. Nyetatus di Instagram kalau punya Instagram. Nyetatus lagi di apalagi TikTok. Padahal seharusnya kan kalau dalam fikih kita, kerahasiaan antara suami dan istri yang paling tahu kejelekan atau kebaikan suaminya ya istrinya. Yang tahu kebaikan istri dan kejelekan istri adalah suaminya. Lah kalau sampai publik tahu kejelekan di antara suami istri, itu kan sebuah aib. Gini betul. Ini nggak ada dalam kitab ini, tapi saya cuplik dari kitab yang lain. Itu berbunyi seperti ini. Ketika maudhi'u sirrahu wa najwah. Bagaimana Ustadz kalau kita korelasikan dengan sebuah ayat Al-Qur'an, wa ma asku innama asku bassi wa huzni ilallah. Kan kalau Nabi Yakub bilang dalam Al-Qur'an itu berkata, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Apakah ini bertentangan bahwa semua rahasia seorang suami ada di istrinya, seorang rahasia istri berada di suami? Tentu tidak. Karena pada dasarnya di sini ada sebuah hal, dalil tambahan atau hadis yang menjelaskan yang lain, bahwa nanti itu ada seorang manusia, bahasanya inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imraati wa tufdi ilaih summa yansuru sirroha. Lah ini, sesungguhnya nanti itu termasuk manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Siapakah itu? Ialah seorang suami yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengannya, kemudian ia menyebarkan rahasia istrinya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nah di sini kuat. Makanya fenomena perpecahan saat ini adalah kerahasiaan itu tidak berada di tangan suami dan istri. Makanya nanti kalau jenengan wafat, saya juga wafat, yang paling afdol memandikan saya adalah istri saya kalau masih ada. Yang memandikan istri yang paling afdol adalah suami. Makanya latihan fikih biar tidak disentuh orang lain meskipun itu mayit. Dan yang paling afdol adalah setelah itu tidak ada kerabat terdekat yang masih mahram. Kita sekarang tidak. Yang memandikan jenazah itu adalah tetangganya. Tetangga iya betul boleh dengan gercepnya ini, gerak cepat gitu. Kenapa di keluarganya tidak ada yang bisa fikih sehingga aurat itu terbuka untuk umum? Ini saling menyarankan yang baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan supaya bisa hatam. Amin. Ini saya kira 2 lembar aja udah sampai jam 8. Wahiyya ahammu rukun min arkanil usrah. Dan ini adalah yang terpenting daripada pondasi atau rukun daripada keluarga. Kemudian idhiya al-munjibatu lil aulad. Karena perempuan atau calon istri itu nanti juga adalah yang mengkaruniai anak. Wa anha
yarisuna katsiran minal mazaya wassifat, dan daripadanya lah, dari istri itu juga mewariskan banyak sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang mulia. Wa fi ahdaniha tatakawwanu awatifat tifl, dan di pelukannya, di pengasuhannya, maka terbentuklah perasaan-perasaan anak. Nah sekarang ini kalau anak itu diasuh oleh pembantunya, berarti yang ahdaniha itu kan pembantunya. Maka jangan salah kalau suami istri kerja, anaknya diasuh oleh pembantunya, anaknya akan tumbuh dewasa dengan sikap yang dididik oleh pembantunya. Makanya ini pentingnya dalam Islam kita kembalikan rule, aturannya bahwa perempuan yang mendidik anak-anak kita. Dan perempuan itu betul harus cerdas supaya bisa mencerdaskan anak-anaknya. Makanya di sini wa fi ahdaniha tatakawwan awatifat tifl. Jadi anak itu bisa keras, bisa lembek, bisa, kalau laki-laki bisa kuat, kalau perempuan bisa manis dengan sifatnya, itu karena orang tuanya, istrinya. Wa tatarabba malakatuh, dan kemudian bisa mentarbiyah atau menjaga harta kepemilikan suaminya. Wa yatalaqqal lughatuh, dan juga dari istrinya itu anak itu mendapatkan bahasa. Makanya bahasa seorang ibu adalah bahasa anaknya. Ngerti nggak? Bahasa ibu adalah, ada kejadian banyak anak itu kurang bisa bicara. Kenapa? Ini bukan faktor kesehatan ya. Kita bicara faktor yang lain. Anak itu terlambat bicara atau terlambat ngomong. Karena ternyata diasuh sama neneknya yang jarang ngomong, yang sudah tua renta. Ini kan durhaka itu. Sudah kecil dibesarkan orang tua, sudah nikah, punya anak, diasuh neneknya orang tua. Jadi kan neneknya, ini masalah besar. Tapi yang jadi masalah juga, gak apa-apa Ustaz, nenek saya ridho. Iya, di depannya. Kalau anak rewel itu petaka itu. Itu adalah kedurhakaan abad modern. Gitu. Makanya seorang istri nanti yang ada di masjid ini atau di dunia maya atau sedang menyaksikan online, nantinya tentunya yang harus menjadi murabbah bait, menjadi ini adalah istri atau ibunya sendiri. Wa yaktasibu katsiran min taqalidihi wa adatihi. Jadi anak itu nantinya akan melihat 100% bagaimana taqalid wa adat, kebiasaan seorang ibunya. Makanya kalau anak itu diasuh pembantunya, dia akan melihat kebiasaan. Nah kalau pembantunya na'udzubillah tidak berpendidikan, sukanya misuh gitu, sukanya bahasanya kasar, jangan salah, anak kecil sekarang sudah mahir misuh, mahir mencerca, mahir menghujat. Na'udzubillahi min. Ini adalah fikih. Dan selanjutnya wa yata'arraf dinah. Nah, yang paling penting ini, kemudian anak seorang istri itu adalah yang mengenalkan pertama kali agamanya kepada anak ibunya yang pertama kali. Makanya kalau seorang anak itu tidak dekat sama ibu, dan ini masalah ibu dulu karena ikhtiaru az-zaujah. Nanti ketika gilirannya di bab selanjutnya nanti ada ikhtiaru zauj. Maka jangan ibu bilang ini tendensius Ustaz karena arahnya ke ibu terus. Enggak, karena babnya ikhtiar zaujah. Istri ya. Baik. Ya ta'arruf dinahu berarti yang pertama kali mengajarkan agamanya, memahamkan anak itu kepada agama adalah istrinya. Wa yata'awwadus suluk kal-istimai. Kemudian siapakah yang mendidik suluk atau akhlak untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat adalah juga istrinya. Kemudian min ajli hada, oleh karena itu, ada ya, supaya nanti bahasa Arabnya bagus. Ketika baca gini bisa langsung tanpa terjemahan. Kalau bisa baca ini berarti bisa interaksi dengan semua orang Arab. Amin ya. Min ajli dzalik atau min ajli hada, karena itu uniyal Islam bi ikhtiyariz zaujah as-salihah. Maka kemudian Islam itu memperhatikan betul bagaimana memilih seorang atau calon seorang istri yang salihah.
wa ja'alaha khairu mata'in, dan kemudian Allah menjadikan seorang istri yang solehah itu sebaik-baiknya bekal di dunia. Khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Ini kalau bukan kata-kata saya kan enak. Jadi ulama itu nulis itu sebenarnya apa yang dikatakan dia itu adalah saduran atau saringan daripada dalil. Jadi wa ja'ala khairu mata'in, kalau kita lengkapi dengan dalil wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Tapi kalau di kata-katanya adalah dalil. Kalau kita kan enggak, kata-kata kita ini kan kebanyakan salah. Kalau ulama terdahulu insya Allah lebih banyak benarnya daripada salahnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, yang bagi at-tatallu ilaihi wal hirs alaihi, maka kita dianjurkan untuk selalu kemudian berikhtiar untuk mencari istri yang solehah. Bapak Ibu yang ada di sini, jenengan ini bukan berarti ini saya kemudian jangan-jangan habis kajian pulang kamu gak solehah. Salah. Yang ada sekarang kita perbaiki bersama untuk menjadi soleh dan solehah. Tapi yang masih belum menikah dianjurkan untuk kemudian al-hirsu ala berusaha untuk mendapatkan istri yang soleh. Tapi jangan salah, saya ini tidak ada dalam kitab ini, saya tambahin. Jangan sampai salah bahwa Al-Quran sudah lama bilang bahwa kita ini tidak soleh tapi minta yang solehah, itu kan salah. Padahal bahasanya jelas. Apa bahasanya? At-thayyibatu lit-thayyibun, kan? Perempuan-perempuan yang baik buat calon laki-laki yang baik. Wal khabisatu lil khabis. Jadi jangan salah kalau orang sukanya ke na'udzubillah, ke tempat-tempat maksiat, ya dapatnya perempuan-perempuan yang standby di situ, betul. Tapi kalau kita ini menjaga, laki-laki bisa menjaga harga dirinya, martabat akhlak yang baik, beragama yang baik, yang dapatnya insya Allah tidak jauh beda daripada padanya. Thayyibuna lit thayyibat wal khabisatu lil khabisin. Khabisuna lil khabisat. Ini adalah aturannya dalam syari. Kalau dapat kebalikannya, maka itu adalah sebuah berkah, kemudian bisa memperbaiki dengan bersama. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaysas salahu illal muhafadzah 'alad din. Dan tidak ada sebuah kebenaran yang patut untuk dikejar kecuali itu adalah menjaga agamanya. Jadi perempuan yang dikatakan baik dalam kategori atau koridor agama kita adalah yang bisa menjaga agama kita. Wattamassuk bil fadail. Kemudian dia selalu bertamasuk. Tamasuk itu menjaga betul akhlak-akhlak yang mulia. Fadail, kemuliaan-kemuliaan, jamak dari fadilah. Wa ri'ayatu haqqiz zauj, dan juga istri-istri yang solehah itu adalah menjaga hak-hak seorang suaminya. Ini tidak kita tafsirkan dulu karena nanti dalam kitab ini dijelaskan sendiri dengan detail. Biar kata-katanya habis satu lembar minimal. Wa himayatul abna, dan seorang istri yang solehah juga dia adalah yang menjaga anaknya. Fahada huwallazi yanbaghi mura'atuhu. Maka inilah yang kemudian yang betul diperhatikan Islam, yang kemudian dianjarkan kepada istri-istri yang calon-calon istri yang saleh itu. Wa amma ma 'ada dzalika min madhahirid dunya. Kemudian dan selain amma ma 'ada dzalik, berarti selain itu semua yang kita ngomong dari awal sampai akhir tadi, bahwa al-mar'ah sholihah sakanun lizauj, tempat terbaik, tempat yang memberi ketenangan terbaik adalah istrinya. Selain dan semua tadi, murabbiyah, akhlak yang mulia dan sebagainya. Selain daripada itu semuanya, min madhahirid dunya, daripada tampakan-tampakan tipuan-tipuan dunia yang lain, adalah bentuk-bentuk yang kita lihat pada zaman sekarang. Apa itu? Fahuwa mimma hadarahul Islam. Itulah yang kemudian Islam
apa? Hadoro mahdur ini tempat mahdur berarti ini tempat danger apa? Yang dilarang adalah pandangan bahwa wanaha anhu idza kana mujarradan min ma'anil khair wal fadl was salah. Dan kemudian yang terjadi mayoritas sekarang ini, dan ini nulisnya kapan tapi terjadi juga saat ini. Wa kasiran ma yatatalla'un nas ilal mal kasir. Dan kebanyakan sekarang para calon-calon suami itu kalau nyari istri adalah dia istri atau suami yang dicari pertama adalah status sosial. Ilal malil kasir, yang punya harta banyak. Padahal harta adalah hal yang paling sepele dalam agama ini. Ilal malil kasir. Kalau bapak ibu itu jangan, itu nggak punya apa-apa. Dia soleh tapi nggak punya apa-apa. Dia apalagi nggak soleh. Gitu. Atau lagi yang dilihat ternyata status sosial. Al-mal kasir, awil jamal fatin. Seorang suami ketika mencari calon istri, seorang laki-laki yang dicari ternyata harta, kemudian jamal fatin, keindahan atau kecantikan yang menyebabkan fitnah. Karena kalau perempuan ini cantik tidak dihiasi dengan agama Islam, akan menimbulkan fitnah yang besar. Karena laki-laki itu sukanya kepada sebuah kecantikan. Al-jamal al-fatin. Sudah digambarkan ini. Makanya kalau kita korelasikan ini, tidak ada dalam kitab ini, kita korelasikan ayat An-Nur. Kalau penyebab daripada perbuatan zina adalah dimulai dari az-zaniyatu. Az-zaniyatu itu mu'annas, perempuan. Karena tipu daya ini lahir dari fitnah, ini lahir daripada yang tidak bisa menjaga daripada auratnya. Az-zaniyatu waz-zani. Tapi kalau bab pencuri, itu laki-laki dulu. As-sariku was-sarikotu. Karena yang kebanyakan mencuri, kebanyakan dimulai dari laki-laki. Tapi bab menimbulkan fitnah, itu dimulai dari perempuan. Ini Ustadz, antum kok tendensi lagi? Tidak, ini dalil. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan lagi. Wa awil jah al-arid, atau tadi sesuai yaitu status sosial, awin nasab al-ariq, atau dari nasab yang baik-baik saja, au ilama ya'iddu min syarafil aba, atau dia melihat calon istri itu dari kemuliaan bapak-bapaknya saja, ghairu mulahidina kamalin nufus, dia tidak mengindahkan keindahan jiwa, wa husnit tarbiyah, dan baiknya sebuah tarbiyah atau pendidikannya, fatakunu samratuz zuwaji murrah. Maka ini yang kemudian ketika yang dilihat hanya fisik semata dan status sosial semata, yang saat ini abad ini terjadi, maka yang terjadi adalah fatakunu samratuz zuwaji murrah. Maka yang didapati adalah buah daripada sebuah pernikahan itu adalah sebuah kepahitan. Saya ingat kata-kata pahit ini, saya sering bilang kepada mahasiswi saya, bahwa kalau kita saat ini belum berstatus yang akad nikah yang resmi, kita sudah bermanis-manis dengan hubungan-hubungan yang haram, maka statusnya ketika sudah jadi suami istri akan menjadi pahit. Jadi manisnya sudah hilang, karena manisnya sudah dirasakan sebelum halal. Ketika sudah halal, akan tidak terasa kemanisannya. Ini terjadi juga orang-orang yang sudah melanggar batasan-batasan syariat dalam hal zina ataupun apapun itu. Ketika sudah menjadi suami istri, akan menjadi atau merasakan kepahitan dalam buah rumah tangga. Ini digambarkan jelas dalam kitab fikih ini. Watantahi binatah ijdoroh, dan kemudian tidak hanya pahit daripada buah pernikahan itu, akan tetapi tantahi binatah ijdoroh, dia itu akan menggiringnya kepada nilai-nilai kehancuran. Nilai-nilai tidak sedikit sekarang ini fenomena orang yang belum menjalin hubungan rumah tangga tapi sudah bermanis-manisan, sudah na'udzubillah, apalagi yang sudah seperti kebablasan seperti itu, maka tidak lain sebenarnya dia sedang menuju kepada kehancuran.
kehancuran di dunia dan di akhiratnya. Falihada yahdar Rasul sallallahu alaihi wasallam minat tajawuz ala hadan nahwi. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semuanya untuk menghindari jenis pernikahan atau mencari seorang istri untuk melihat hal-hal negatif tadi, ketingkatnya semata, status sosial semata, atau dari hal yang lain, tidak melihat keagamaan. Fayaqul, lah ini hadis ini yang sering kita dengar para hadirin. Fayaqulu wa hadra'ud diman. Iyakum wa hadra'ud diman. Kata Rasulullah, hati-hatilah dengan hadra'ud diman. Apa itu hadra'ud diman? Ada yang tahu para hadirin sekalian? Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hadra'ud diman? Apa itu hadra'ud diman? Qala al-mar'atu al-hasana fil manba'is su. Apa itu hadra'ud diman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perempuan-perempuan yang baik tapi tumbuh di lingkungan yang buruk. Ini banyak terjadi. Perempuan yang baik tapi tumbuh di lingkungan yang buruk sehingga menghasilkan hal yang tidak baik. Tapi kemudian hadis ini ketika diteliti oleh pakar hadis, hadisnya dhaif. Tetapi kalau kita korelasikan dengan fakhtar abdin taribat yada, maka kita akan temui bahwa sangat berkorelasi bahwa kita yang diminta oleh Rasulullah SAW yaitu untuk memilih agama, maka kita akan beruntung dunia akhirat di kita. Dan hadis yang seperti ini meskipun dhaif, tapi dia tentu mempunyai keistimewaan, yaitu jangan pilih seorang calon istri meskipun baik tapi tumbuh di lingkungan yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Kita tutup dengan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu la tazawwaju an-nisa li husnihin fa asa husnihinna ayyurdihin wa la tazawwajuhunna li amwalihinna fa asa amwalihinna an tughtiyahunna walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din wal amatu al-kharma datu din afdal. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita tentunya sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini dari kitab ini, yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya jangan kamu nikahi perempuan hanya sebatas keindahannya saja atau kecantikannya saja, dan lebih baik indah dan cantik tapi dia juga dihiasi dengan agama. Dan jangan kamu nikahi calon-calon istri hanya karena hartanya saja, wala tuzawwijuhunna li amwalihinna, jangan hanya sebatas karena hartanya banyak, fa asa amwaluhunna an tughihunna, dan sebaiknya harta itu membantu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Walakin tazawwajuhunna 'ala din, tapi kemudian nikahilah perempuan-perempuan itu karena kebaikan agamanya. Dan ini konklusi di akhirnya, wal amatu khurma datu din afdal. Bahkan dikiaskan budak itu meskipun jelek tapi agamanya bagus, itu lebih mulia. Kalau ini kita korelasikan dengan ayat Al-Quran, maka ada ayat yang bilang ketika kamu itu takjub dengan sebuah wanita soleha tapi dia kafir, kamu lebih baik budak tapi dia muslim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيباتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini adalah tujuan terbesar kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.